Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so today I'll be explaining to all of you in here what is the difference between Mugaru and the other school. They say that school A is better, they say school B is the great one, but for me, Mugaru is better than the other. Why Mugaru became the best one? Shh, let me tell you, secret between us. I'll write it first. Number 1. Mugaru have 7 noble values. Number 1. Strong personal vision or visi pribadi yang kuat. Every people in Mugaru must have strong personal vision. Number 2. Positive thinking or berpikir positif. Why do we need to think positive? Because if we think negative, then our life, your life will become such a mess. Number 3, akhlak straight or kekuatan akhlak. Why do we need to have a good akhlak? Because in this country, there is a lot of intelligent people with bad akhlak. And what do they become? They become a corruptor that ruin this country. Number 5 is resilience or ketangguhan. Why do we need resilience? Because students in Mugaru were prepared to be a resilient leader, not a leader who asks for mother or father for a position. Let me tell you, a true leader needs to build their career from zero and having a clear and high education. Number 6 is reflective thinking or berpikir reflektif. Every time you do something, you need to evaluate it at the end and fix it. Number 7 is cooperation or kerjasama. In Mugaru, they teach us to be cooperative. Why? Because we're a social being and we can't live alone. That's why Mugaru is different among the other school and the better one among the other. Your expensive school, your favorite school, a school that only accepts 100 people among 1,000 people. Okay, stop being delusional and start join Mugaru to be a good leader. Not a leader who is mama's boy or a leader that been asked and only answer with Hah? Ya ndak tahu. Tanya saya. Aduh. I'm Namira, presenter Mugaru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga lovers semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, insya Allah. Nah, kali ini saya sudah bersama-sama dengan Mbak Lita. Dan ini di ruangan apa ini Mbak Lita? Ini di ruangan TU Pak Nur, Tata Usaha. Oke, dan Mbak Lita ini sebagai administrasi keuangan? Iya Pak Nur, di bagian administrasi keuangan, juga di bagian resepsionis. Di sini kalau orang datang ke sekolah pertama kali pasti ke sini dulu. Oke, dan pasti Mbak Lita ini kan terkenal sekali ya? Iya. Karena semua wali murid yang pasti kenal. Ke sekolah pasti ke saya dulu. Iya, kalau nggak kenal sama jenengan ini keterlaluan ini. Iya Pak Nur. Oke. Dan kali ini Mbak, kita ini akan promosi Mbak ya. Ini terang-terangan aja Mbak, kita promosi ya. Iya boleh. Kita promosi untuk penerimaan peserta didik baru SMP Muhammadiyah 3 Waru tahun ajaran 2025-2026. Sepertinya ini ada tamu Pak Nur. Oke. Waalaikumsalam Bapak. Enggak ada bisa dibantu. Dengan Pak Wawan sudah janjian kemarin memang diminta ke sini ya. Karena ini tempatnya di kantor administrasi ya. Dan ini tentunya banyak tamu ya, dan ini no settingannya ini ya. Berarti kalau ada tamu, kalau ada orang mau bayar, kalau ada orang yang mau tanya-tanya tentang SMP Muhammadiyah 3 Waru, ya pasti seperti ini keadaannya. Oke, kita mulai dulu Mbak. Ini di bulan September ya. Ini bulan September ini ada program apa ini Mbak? Bulan September ini programnya masih inden Pak Nur. Indennya sampai bulan November insya Allah. November ya? Okay. November. Dan
Ini apa keistimewaan kalau mendaftar di jalur inden ini, Mbak? Jalur inden ini pastinya dapat potongan 4 juta Pak Nur. Jadi dari DPP yang aslinya 5 juta dapat cashback atau dapat potongan di 4 juta rupiah. Jadi cuman bayar DPP 1 juta aja. Oh, DPP-nya 1 juta? Iya, cuma 1 juta aja. Wow. Jadi kalau misalkan nggak daftar di inden itu ruginya 4 juta Pak Nur. 4 juta itu bisa buat beli handphone. Buat beli handphone. Terus 4 juta itu bisa buat beli skincare 1 tahun Pak Nur. Oh, skincare. Skincare 1 tahun. Terus bisa buat DP mobil Wilung yang listrik itu loh Pak, Wuling. Oh, Wuling. Bisa DP Wuling. Oh iya, yang ini ya, yang listrik itu Mbak ya? Iya. Yang kecil itu ya? Iya, yang kecil. Iya, mobil unyil. Nah, itu 4 juta loh. Ini di mana lagi kalau bukan di Mugaru? Kalau di tempat lain gimana, Mbak? Sampean sudah pernah melihat-lihat di sekolah lain? Apakah sebesar Mugaru ini diskonnya ini? Diskonnya nggak mungkin sih Pak Nur. Mungkin diskonnya itu cuman DPP 50%, kemudian cuman gratis formulir, gitu-gitu aja Pak Nur. Cuman di Mugaru aja yang berani diskon sampai 4 juta Pak Nur. Nah, dari yang 5 juta jadi cuman bayar DPP cuman 1 juta aja. 1 juta. Wah, luar biasa. Dan memang keberanian Mugaru ini perlu diapresiasi ya, karena memang semua kalangan Mbak ini bisa masuk di SMP Mugaru. Bukan hanya orang-orang yang punya duit saja, tetapi siapapun bisa masuk ke Mugaru ya. Ini kalau saya lihat-lihat siswa Mugaru ini Mbak, ini kan banyak yang diantar pakai mobil, pakai sepeda motor, bahkan jalan kaki itu ada ke sekolah itu. Ada yang pakai sepeda ontel, ada yang pakai sepeda listrik juga, ada yang diantar jemput Pak Nur, masih banyak diantar jemput pakai sepeda motor, kemudian ada juga yang nge-grab. Nah, jadi Mugaru ini kan sekolah bagus tapi tidak mahal, dan itu terbukti semua orang bisa masuk ke Mugaru. Biasanya kan kalau orang kaya-kaya Mbak, biasanya itu kan pilih sekolah itu yang mahal gitu kan, yang bagus. Nah, di Mugaru ini kan murah. Nah, murah tetapi orang kaya juga mau sekolah di Mugaru. Ini kan berarti kan sekolahnya ini kan murah tapi bukan murahan, Mbak. Betul Pak, sangat terjangkau harganya, kemudian fasilitasnya itu gak kalah sama sekolah-sekolah yang mahal-mahal, sekolah-sekolah yang internasional. Iya, jadi apa namanya ya? Kalau di sekolah yang lain itu mungkin mereka itu hitung-hitungannya bisnis Mbak ya. Tapi di Muhammadiyah itu kan yang namanya pendidikan itu kan nomor 1. Jadi Muhammadiyah ini yang nomor 1 itu bergerak dalam bidang pendidikan, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu walaupun bagus-bagus gitu kan, tetapi semua orang bisa masuk ke sekolah Muhammadiyah seperti itu. Oke. Dan Mbak Lita ini ngomong-ngomong ini Mbak Lita ini lulusan dari mana ini Mbak? SMK-nya Mbak? Dari SMK Muhammadiyah 1 Taman Pak Nur. Wah, luar biasa. Jadi dari Muhammadiyah kembali ke Muhammadiyah lagi. Wah, luar biasa. Pokoknya pendidikan di Muhammadiyah itu nomor 1 gitu. Dan ini sudah ada brosurnya Mbak ya. Sudah ada brosurnya, ini sudah tampak di depan ini, yang halaman pertama ini siswa-siswinya memang cantik-cantik ya. Memang cantik-cantik Pak Nur, cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi-rapi. Nah, menurut saya tuh cantik, ganteng itu relatif ya Pak Nur ya. Cuman rapi, harum, bersih, itu sih Pak Nur yang enak gitu dilihatnya. Iya, jadi dengan kata lain mereka ini asik ini Mbak ya. Iya. Bukan hanya cantik, bukan hanya ganteng, tapi asik gitu loh ya. Asik, ini senyumnya sumringah banget Pak Nur. Nah, kalau sekolah di sini tuh pasti sumringah banget semuanya, karena sekolahnya tuh nggak membosankan. Terus teman-temannya itu juga asik-asik, gurunya juga asik-asik, kelasnya juga asik-asik. Yang mau lihat kelasnya boleh mampir di TikTok Mugaru Pak Nur. Di situ ada cuplikan-cuplikan kemarin yang lomba menghias kelas, itu ada semua kelas dari kelas 7A sampai kelas 9D. Oke. Dan ini siapapun bisa masuk ke Mugaru dan melihat-lihat Mbak ya. Melihat-lihat ruang kelasnya ya. Dan itu nanti kalau ke Mugaru itu nanti saya antar atau diantar Mbak Lita.
akan ditunjukkan ini loh kelasnya. Ya, kelasnya, kantinnya, perpustakaannya semuanya boleh dilihat Pak Nur. Nah, dan itu kapan saja, tidak harus janjian dulu Mbak saya ke Mugaru untuk melihat-lihat kelasnya. Jangan. Nanti kalau janjian dulu malah disetting Mbak. Nggak natural gitu loh. Nggak realnya. Nah, nanti kalau Mugaru Lover semuanya mau ke Mugaru, ya udah langsung ke Mugaru dan pengen lihat, misalnya pengen lihat kamar mandinya, penasaran seperti apa, apakah seperti yang dibilang anak-anak itu, nanti akan kami tunjukkan seperti itu. Dan di Mugaru ini Mbak, ini ngomong-ngomong masalah kamar mandi ya, kamar mandinya itu bersih. Itu karena di Mugaru ini tidak pernah kekurangan air, karena sumber airnya ini berasal dari sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil itu Mbak. Setelah Sungai Nil, sebelum Sungai Amazon Pak. Iya, jadi gini, kalau sekolah yang lain itu mungkin dipakai wudhu ya, airnya itu dipakai wudhu 100 orang itu sudah iprit. Kecil. Iya udah kecil. Di sini nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Karena apa? Sumbernya itu terlalu besar gitu. Jadi di sini setiap hari Mbak, setiap hari jam 10 sama jam 12 itu kan dipakai untuk wudhu sekitar 500 orang Mbak. Iya. 500 orang, dan itu nggak habis gitu loh. Pernah habis, nggak pernah mampet, nggak pernah misalkan yang sebelah sana selang apa itu kerannya itu banter banget, sebelah sini terus seret banget, itu nggak ada guys. Jadi semuanya itu lancar semuanya. Nah, jadi ini sarannya Mbak, kalau bagi Mugaru Lovers yang pengen mencari sekolah yang bersih, itu pastikan airnya itu tercukupi. Karena kalau airnya tercukupi, itu insya Allah sekolahnya bersih. Betul Pak Nur. Gitu. Kalau airnya itu nggak banyak, pasti sekolahannya itu wis baunya nggak karu-karuan, kemudian nggak bersih. Wis pokoknya nomor satu itu air gitu ya. Dan di Mugaru ini air melimpah seperti itu. Oke Mbak, terus ini ada diskon ini Mbak ya, ada diskon 4 juta Mbak ya. Ada diskon 4 juta rupiah. Diskonnya 4 juta rupiah dari 5 juta rupiah Pak Nur. Iya, dari bulan Agustus sampai bulan November gitu ya. Betul. Oke. Sampai tanggal 30 November aja. Sampai tanggal 30 November aja. Terus kemudian di sini juga disebutkan ya, ada program MICO dan Quranic Class. Jadi ada 2 pilihan kelas ini Mbak ya. Nah, ini bisa dijelaskan Mbak. Ini MICO ini apa ini Mbak? Kalau MSCO itu nanti anandanya itu dapat tambahan bahasa Inggris Pak Nur. Gitu. Di setiap hari Kamis sama hari Rabu. Jadi yang biasanya pulangnya jam 3:30 setelah sholat asar, untuk yang kelas SCO ini pulangnya nanti jam 5 Pak Nur. Gitu. Jadi ada tambahan bahasa Inggris atau IPP-nya. Gitu. Kemudian ada program-program yang khusus di kelas SCO seperti English Camp, seperti Summer Camp, seperti itu. Untuk bedanya yang di kelas Quranik ini cuman yang SEO ada tambahan bahasa Inggris dan juga kegiatannya lebih banyak yang bahasa Inggris. Kalau yang Quranik ini itu lebih banyak mengajinya atau PTQ-nya. Kemudian untuk kegiatannya itu yang di SEO kan ada yang namanya English Camp. Kalau yang di Quranik itu ada yang namanya Quranik Camp. Itu. Jadi kalau misalkan kalau di MICO ini ada kriteria untuk nilainya Pak Nur. KKM-nya itu harus di angka 85. Oke. Gitu. Jadi sebelum tes SEO yang Mugaru Lovers nggih Pak Nur nggih. Itu kalau bisa belajar dulu di rumah, belajar untuk membaca, menulis, mendengarkan sama membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Sama berbicara, betul. Speaking, reading, writing, sama listening. Seperti itu. Oke. Dan memang Mugaru ini kalau kita amati Mbak, ini kan memang beda dengan sekolah yang lain ya. Dari diskonnya yang pertama tadi itu, kemudian ada fasilitasnya, dan ekstrakurikulernya ini pasti beda juga, karena di SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini ada
20 ekstrakurikuler, dan ini masih bisa bertambah lagi jumlahnya ketika ada peserta didik baru yang mempunyai bakat-bakat yang memang belum tertulis di sini dan kuotanya memenuhi. Misalnya kemarin itu kan ada yang mengusulkan ada yang berkuda gitu Mbak ya. Iya, ada. Ekskul berkuda, ternyata kudanya belum ada gitu loh. Terus pesertanya juga belum ada kan begitu. Kalau memang ada ya kita carikan kudanya Iya, Mbak. pasti kita adakan Pak Nur kalau memang banyak peminatnya. Iya, jadi kuda ini mahal nggak sih Mbak? Mahal Pak Nur, tapi kalau memang itu buat penunjang kreativitasnya atau menunjang anandanya untuk bakatnya, pasti kami adakan Pak Nur kalau memang peminatnya banyak. Oke. Dan ini Mbak, ekskul yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain ini Mbak, tentunya harus kita sampaikan juga kan. Kalau yang sudah dimiliki sekolah yang lain ya sudah kan begitu. Iya, Pak Nur. Mengapa harus masuk ke Mugaru? Ini memang karena ada beberapa ekskul yang tidak dimiliki gitu kan. Yang pertama ini ada sinematografi Mbak. Sinematografi ini ya mungkin di sekolah yang lain itu sudah ada, tetapi jarang. Walaupun ada tapi belum berprestasi sampai tingkat nasional. Nah, di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini sinematografinya itu sudah juara nasional itu. Kemudian ada apa lagi Mbak Lita yang ini yang membedakan? Yang menarik nggih Pak Nur nggih. Nggih. Yang menarik itu sih ada ekstra panahan Pak Nur. Karena saya jarang banget lihat sekolah yang ada ekstra panahannya. Nah, Gitu. Terus ya mungkin ini kalau sekolah yang lain itu panahan belum ada itu mungkin karena gurunya juga belum ada. Dan uniknya di Mugaru ini guru panahannya itu dari gurunya sendiri. Guru matematika. Ini kan unik. Ya. jadi, perhitungannya tuh bisa pas Pak Nur buat panahnya itu. Nah, kapan-kapan kita coba Mbak. Jadi targetnya itu bukan lingkaran lagi ya, tetapi apel di atas kepala itu Mbak. Karena sudah dihitung, tapi nggak tahu kalau hitungannya meleset nanti yang kena apanya gitu kan. Oke. Kemudian ini kalau bulu tangkis di mana-mana juga ada, paskibra, voli, seni tari, ini sudah futsal itu banyak banget Pak Nur. sudah banyak gitu. Kalau hanya, tetapi ini Mbak, di Mugaru ini tiap ekskul ini sangat aktif gitu loh. Artinya nggak ada istilahnya itu ini ekskulnya ini pasif terus nggak berjalan, itu nggak ada. Ke-20 ekskul ini pasti berjalan ini Mbak. Pasti berjalan, pasti setiap bulan itu pasti ada lombanya Pak Nur. Nah, Pasti ikut lomba, pasti dapat juaranya juga. Kalau mau untuk 1 bulan terakhir ini Pak Nur, kalau Mugaru Lovers mau tahu juara-juara apa aja yang telah dimenangkan sama anak-anak Mugaru, itu bisa lihat juga di TikTok kami Pak Nur. Gitu. Di situ ada 2 video, 2 part. Itu isinya tentang kejuaraan Ananda 2 bulan terakhir ini Pak Nur. Iya, di TikTok ya? Di TikTok ada. Oke. Di TikTok guys. Jadi SMP Mugaru ini tanpa sadar Mbak, tanpa sengaja itu juga sudah menunjukkan sekolah yang memang kualitasnya bagus. Karena kita juga tidak gaptek ya, tidak gagap dengan sosmed gitu kan. Iya, kita selalu update dan mengikuti zaman Pak Nur. Nah, ada TikToknya. Ada sekolah itu yang tidak punya TikTok Mbak. Kasihan ini Mbak. Iya kasihan. Ini kita itu mau menolong tapi ya sungkan karena nggak minta tolong ya. Iya. Jangan-jangan nggak mau kalau ditolong. Kadang-kadang itu ada Pak Nur yang diam-diam itu niru gitu. Nah, ada juga. Nah, diam-diam itu tuh mengamati. Cuma mau niru tuh kayaknya nggak bisa kayaknya Mbak. Jadi 3 tahun itu cuma mengamati aja, nggak bisa meniru kan. Nah, terus selain ini Mbak, selain TikTok, ini sosmednya apa lagi Mbak ini Mbak? Ada Instagram, ada Facebook juga. Kemudian yang paling aktif setiap hari itu ada YouTube Pak Nur. Nah, YouTube itu nggak pernah absen 1 hari pun. Pernah. Jadi setiap hari dari mulai hari Senin sampai hari Minggu nggak Pak Nur? Hari Minggu. Iya. Sampai hari Minggu update terus, upload terus. Dan 1 hari itu bisa lebih dari 1 Mbak.
lebih dari satu konten ya, karena memang kegiatannya Mugaru ini padat banget, iya. Dan itu kalau misalnya kita itu mau meliput semuanya, ini pasti ada puluhan, setiap hari itu ada puluhan begitu. Misalnya ini yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain ya. Misalnya ada guru yang mengajar itu kan divideokan, kemudian diupload di YouTube gitu. Kemudian ada apel pagi. Nah, ini apel pagi ini juga jarang yang ini, Mbak, jarang yang ada di sekolah yang lain Pak itu. Nur. Yang sangat membedakan itu yang paling kelihatan itu apel pagi, karena di sini apel paginya setiap hari. Nah, dan di apel pagi ini anak-anak diajak untuk ngaji, kemudian untuk periksa kerapian dan lain sebagainya ini, Mbak. Yang terpenting itu anak-anaknya jadi punya sifat disiplin, Pak Nur. Nah, disiplin, tertib juga. Dan tidak telat tentunya ya. Kalau ada yang telat ini kan gak bisa masuk ini, Mbak, Mugaru, Mbak. Iya, kalau telat pulang aja. Nah, kalau telat ini siap-siap diberikan hadiah yang istimewa. Yes, diberi hadiah oleh Pak Nur yang sangat istimewa. Nah, kenapa sih siswa-siswi Mugaru ini kok rapi-rapi? Ya karena memang dari pagi itu sudah diperiksa kerapiannya di lapangan ketika apel pagi seperti itu. Makanya kalau nggak masuk di Mugaru itu rugi loh, Mbak. Betul, Pak Nur. Karena semuanya tuh kami perhatikan, Pak Nur. Mulai dari akademiknya, kemudian mulai dari minat bakatnya, kemudian dari bajunya, kerapihannya, sampai rambut, sampai kuku itu kami periksa, guys. Nah, seperti itu. Mana ada sih sekolah yang memperhatikan sampai kuku-kukunya, sampai rambut-rambutnya, sampai hijab lecek atau enggaknya. Nah, itu. Mungkin kalau yang rambutnya mungkin sudah banyak, Mbak ya, sudah banyak yang mengecek lah di sekolah-sekolah yang lain itu. Tapi kalau sampai kuku ini kayaknya cuma Mugaru aja ini yang seperti ini. Dipastikan semuanya itu bersih gitu kan. Oke. Dan ini, Mbak, kalau ngomong-ngomong tentang apel pagi itu kan di lapangan. Betul. Nah, olahraga pun juga di lapangan. Karena apa? Kita punya lapangan yang sirkulasi udaranya itu luas banget. Luas dan enak banget gitu loh. Iya, kan ada sekolah itu yang bagus. Sejuk juga, Pak Nur. Sejuk juga. Karena ada pohon-pohonnya. Nah, terus ada rumputnya hijau, Mbak. Ya, rumput buatan. Hijaunya aja, rumputnya nggak ada. Cuma warnanya itu seperti rumput. Iya, gitu. Jadi apa ya? Ada sekolah itu yang bagus, tetapi kayak disangkar emas, Mbak. Memang bangunannya itu bagus, tapi nggak ada sirkulasi udara sebagus Mugaru ini, Mbak. Gitu loh, Mbak. Biasanya itu panas, Pak Nur. Panas, banyak polusi, banyak debu. Nah, bising. Ya, bising sama suara kendaraan, suara pabrik. Nah, sama suara, pokoknya macam-macam. Kalau di Mugaru ini kondusif ya, kondusif tenang karena sekali, Pak Nur. Nah, ini sirkulasi udaranya enak. Nah, ketika mungkin di rumah karena padatnya pemukiman penduduk di tempatnya masing-masing itu ya, mungkin di rumah itu anak-anak itu ada yang ini kok rumah saya kok ngap gitu kan, kok sumpek begitu karena sudah padat gitu kan. Kalau sampai di sekolah, di rumah keduanya ini pokoknya dijamin mereka nggak akan sumpek lagi. Karena apa? Begitu keluar melihat atas itu langsung langit gitu kan. Kemudian ada udaranya yang luar biasa, seger. Oke. Seger banget. Kalau mau pengen lihat yang air mengalir, tinggal ke belakang aja, Pak Nur. Tinggal ke belakang. Yang penting jangan nyebur. Nah, ini ada buayanya. Oke. Mbak, kemudian kalau olahraga, Mbak, habis olahraga itu kan keringetan biasanya kan ya? Iya. Keringetan, kemudian haus begitu kan. Nah, ini kita langsung menuju ke lorongnya itu, Mbak. Ke lorongnya itu dan langsung masuk ke kantinnya. Betul, langsung masuk ke kantin, nggak pakai riwah-riwah harus gimana, kantinnya cuma 2 atau cuma 1, kantinnya kita banyak, Pak Nur. Terus luas juga. Terus misalkan anak-anaknya itu selak lapar gitu, tinggal duduk aja, Pak Nur, karena di kantin itu sudah banyak banget bangku-bangku, sudah banyak banget kursi-kursi. Nah, ini juga membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain, Mbak ya. Kalau sekolah yang lain tuh mungkin kantinnya itu cuma ya, Bu, ini bukan merendahkan ya, tapi kan kita kan berusaha untuk menyampaikan yang sebenarnya kan begitu, Mbak ya. Kalau di sekolah lain ki mungkin hanya kecil, siswanya 100, kantin ini yang jualan cuma 1 kan begitu. Jadi royoan, nggak ada tempat duduknya. Nah, kalau di kantinnya Mugaru ini nyaman.
Nyaman banget karena semuanya itu tertib Pak Nur. Mulai dari kantinnya juga tertib. Terus ada juga sekolah itu yang penjualnya itu banyak banget Pak Nur. Iya. Banyak banget, cuman nggak tertata rapi. Iya. Tuh. Dan mungkin itu di luar itu Mbak ya? Iya, di luar sekolahnya. Iya betul. Nah, kalau di Mugaru di dalam kantin guys. Jadi dipastikan ini makanannya itu mantap-mantap. Bersih dan sehat. Sehat, higienis semuanya. Nah, itu. Jadi kalau nggak masuk ke Mugaru, ini mau yang dicari itu sekolah seperti apa gitu loh. Kalau di sekolah kalau yang dicari itu sekolah yang bagus ya pasti Mugaru lah gitu kan. Pasti Pak Nur. Kalau yang penting sekolah itu kan ya mungkin bukan di Mugaru. Karena Mugaru ini sudah bagus tapi murah kan begitu. Karena kantin di Mugaru ini bukan hanya untuk makan-makan saja, bukan untuk minum-minum saja, tetapi untuk menjalin keakraban antara guru, antar siswa dengan siswa dan lain sebagainya itu di kantin gitu Mbak. Iya betul Pak Nur. Biasanya kan kalau ke kantin sambil minum-minum itu kan ngobrol. Iya sambil ngobrol, nanti sama warga sekolah juga, kenalan sama adik kelas sama kakak kelas, gitu. Atau kakak kelas sama adik kelas. Iya, kemudian untuk mengerjakan tugas ke sana pakai laptop, terus mengerjakan tugas di sana. Karena apa? Karena di Mugaru ini kan free wifi. Iya Pak ya Pak? Betul Pak Nur. Dimanapun tempatnya kalau di Mugaru ini free wifi semuanya. Free wifi seperti di masjid, itu. Bahkan di toilet juga bisa Pak Nur. Iya di toilet pun juga bisa kalau mau gitu loh. Terus ngapain gitu? Iya, karena satu murid itu satu username sama satu password. Jadi ndak ada yang namanya kok HP ku lemot banget wifi-nya gitu. Soalnya akeh sing gawe nggak ana kayak kata-kata kayak gitu Pak Nur. Karena satu siswa itu satu username, satu password. Nah, dan ini Mbak, yang sekolah yang punya aplikasi ya. Kalau di Mugaru itu kan punya My Mugaru gitu kan ya. Aplikasi seperti itu. Mbak Lita sudah pernah melihat sekolah lain, SMP lain yang punya seperti itu? Kalau aplikasi ada Pak Nur, sekolah SMK Mita dulu saya pakai aplikasi. Karena nggak SMP Mbak? Oh SMP nggak ada. SMP nggak ada kayaknya. Nggak ada, iya. Ada juga yang pakai aplikasi, ada juga yang nggak pakai sih Pak Nur kalau di sini nggih. Tapi kalau saya lihat di Memugari ini lengkap banget Pak Nur. Mulai dari anandanya yang butuh rapot, kemudian bisa lihat nilainya, bisa lihat absennya juga. Terus kalau di wali murid itu bisa lihat tagihan keuangan, bisa lihat biodatanya, bisa lihat semuanya ada Pak Nur, banyak banget. Apa itu menu-menunya itu. Jadi hampir semuanya itu bisa diakses lewat aplikasi. Dan bisa terhubung dengan sosmednya Mugaru juga Mbak? Iya, bisa langsung Pak Nur. Bisa langsung. Nah ini hebatnya nih. Ini ciri-ciri sekolah yang bagus gitu kan? Yang berkemajuan. Yang berkemajuan. Yang lainnya itu kemunduran semua. Kayak jalan ketok aneh ya. Sepertinya itu seperti jalan, tapi jalan di tempat ya maju-maju. Hasilnya ya cuma capek toh. Kalau di Mugaru ini kan jalan itu ya memang jalan ke depan, bukan jalan di tempat kan begitu. Karena kita mengupdate semuanya Pak Nur. Nah. Mengikuti zaman, cuman tidak lupa adabnya gitu. Ya, dan pokoknya sekali lagi saya sampaikan kalau nggak sekolah di Mugaru itu memang rugi. Karena apa? Karena Mugaru ini sekolah yang bagus dan murah seperti itu. Kemudian sosmednya, kemudian tadi itu kan sudah ada ininya, ada aplikasinya yang terhubung dengan sosmednya. Dan di sekolah yang lain belum ada yang seperti itu gitu. Kemudian kalau sudah punya aplikasi My Mugaru Mbak, ini kan pasti diawali dengan punya website dulu kan ya Mbak ya. Dan websitenya di Mugaru itu seperti apa Mbak? Bisa diterangkan ini Mbak? Setiap hari mungkin update juga ini Mbak? Iya Pak Nur. Jadi kalau semisalkan tidak bisa pakai aplikasi, kami bisa pakai di Google Pak Nur. Kemudian untuk di aplikasi itu nanti ada banyak pilihannya. Jadi bisa pembayaran lewat aplikasi, dan kerennya itu di sini pakai virtual account Pak Nur. Jadi tidak pakai nomor rekening gitu. Enaknya itu bisa transfer ke bank manapun, bisa pakai bank manapun, bisa juga pakai di Alfamart atau di Indomaret gitu.
Iya. Dan ini memang Jadi semua bank bisa diakses. oh iya. Jadi ini Mbak, kalau bayar SPP dari Indomaret bisa? Bisa Pak Nur, dari Alfamart juga bisa. Gitu. Dari M-Banking juga bisa? Bisa M-Banking apapun, mulai dari Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, terus kemudian Bank BRI, BCA, semuanya bisa Pak Nur. Karena kami itu pakai virtual account gitu. Kalau misalkan kami pakai rekening, misalkan kami pakai BCA, kemudian wali muridnya itu pakai BRI, nanti kan ada charge-nya 2.500. Kalau di kami pakai virtual account, jadi bisa diakses semua bank. Seperti itu. Oke, dan ini kan mengikuti perkembangan zaman Mbak ya. Ketika wali murid itu sudah sudah paham teknologi ya, paham macam-macam itulah. Nah, Mugaru itu kan berusaha untuk menyediakan berusaha untuk Mbak? Mengikuti kan begitu kan? Mengikuti zamannya. Iya, misalnya ada wali murid yang pengen membayar membayar SPP dengan pakai HP saja di rumah, malas karena punya M-Banking misalnya, itu kan bisa. Dan di sekolah lain enggak seperti itu loh Mbak. Bisa bayar di rumah aja. Nah, sambil tiduran. Bisa Pak Nur. Kalau punya saldo kan? Iya. Kalau punya saldo, betul. Dan di sini itu Pak Nur, adminnya itu 24 jam di sini. 24 jam? Iya, admin khusus buat WA seperti itu. Kalau telepon kami di hari kerja, di jam kerja maksudnya, di jam kerja itu mulai dari jam 7 sampai jam setengah 4 kalau by telepon. Kemudian kalau chat WA kami bisa 24 jam Pak Nur. Misalkan saya mager WA malam-malam aja, pas saya lagi nggak mager gitu boleh. Karena kan sekarang itu ibu-ibunya itu sudah Gen Z ya Pak Nur. Iya, sudah keracunan nih dengan teknologi. Biasanya sempetnya itu HP-nya itu jam 9 ke atas. Mungkin kalau siang-siang itu ada anaknya, mungkin juga ada yang kerja. Nanti kami siap untuk balas WA-nya di jam 10 masih kami balas Pak Nur. Jam 11 malam masih kami balas. Iya, dan biasanya Mbak kalau saya menghubungi Mugaru itu biasanya itu kan dapat balasan otomatis ya? Itu 24 jam juga Pak Nur. 24 jam. Oke. Dan tidak semua sekolah seperti itu Mbak. Bahkan yang sekolah lebih mahal daripada Mugaru itu belum seperti kita Mbak. Masih manual biasanya. Masih manual. Jadi kalau ada orang bayar itu pakai urek, kadang-kadang itu hilang, kadang-kadang itu tulisannya nggak jelas dan lain sebagainya, dan timbul masalah. Kalau seperti kami itu setiap pembayaran Pak Nur, kalau pembayarannya di sini itu bisa saya cetakan berupa print-printan, kemudian bisa juga dilihat riwayat pembayarannya atau kwitansinya itu di aplikasi Mugaru, dan juga dapat notifikasi dari WA secara otomatis Pak Nur. Jadi setiap tagihan yang saya tagihkan, setiap pembayaran itu nanti dapat WA dari sekolah gitu. Oke. Jadi terkait sama nama anandanya, nanti itu isinya ada nama anandanya, ada nominalnya gitu. Jadi bundanya bisa cross check seperti itu. Oke. Itu kalau yang transfer Mbak ya. Kalau yang misalnya bayar cash di sini juga bisa Mbak ya? Bisa Pak Nur, bayar cash di sini juga bisa. Nanti ketemu sama saya, kalau mau ngobrol-ngobrol juga monggo. Kita mau tanya-tanya juga monggo, bisa ke sini. Oke. Kalau perbandingannya Mbak, yang membayar lewat aplikasi sama yang cash itu banyak yang mana sekarang? Kalau sekarang itu banyak yang pakai aplikasi Pak Nur. Karena kan biasanya tuh bunda-bunda sekarang itu sukanya itu ini Pak Nur, cekot-cekot Shopee, cekot di TikTok, dan caranya tuh sama, cekot di Shopee, cekot di TikTok, Tokopedia, sama cekot di Mugaru itu sama Pak Nur. Gitu, jadi mudah banget buat pembayarannya. Itu. Oke. Kalau misalkan bundanya ada pertanyaan, itu biasanya seringnya itu di WA sekolah Pak Nur. Di WA, kalau misalkan kurang jelas, nanti pasti saya arahkan untuk telepon seperti itu. Oke. Kalau misalkan mau ke sini, monggo nanti ketemu sama saya, nanti saya printkan juga hasil pembayarannya atau kwitansinya. Oke, dan di ruangan ini Mbak ya, kalau mau bertemu sama jenengan Mbak nggih. Di ruangan ini. Jadi di sini Bapak Ibu nggih, kalau yang mau konsultasi sama Mbak Lita itu di ruangan ini. Dan ini ruangan ini sangat sejuk loh Mbak ini Mbak. AC-nya satu, cuma
besar ini ya kayaknya. Iya, dingin banget Pak Nur. Biasanya kalau ada yang kesini itu bilangnya mesti Masya Allah, Alhamdulillah dingin sekali jauh Ustazah ruangannya. Soalnya di luar panas banget di sini. Iya. Jadi di rumahnya itu sudah ada AC-nya dingin, kemudian keluar panas. Oh, ini mau mencari yang dingin setara dengan rumahnya. Masuk ke kantor Mugaru ini pastilah setara lah. Ini dingin banget Pak Nur di sini. Iya, kalau di sini sekitar 2 jam gitu sudah katukan kalau saya, Mbak. Sudah kedinginan ini, Mbak. Nah, oke. Kita masih terus membahas tentang Mugaru ini, Mbak. Yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain ini tentunya banyak sekali. Seperti yang disebutkan tadi itu masih ada beberapa hal yang sangat mendasar yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain. Nah, kalau di Mugaru ini budaya untuk ngaji, Mbak ya. Ini kan bukan hanya murid saja. Ketika murid-murid itu jam 7 sudah berkumpul di halaman untuk apel pagi, ngaji dan lain sebagainya. Nah, gurunya pun ini juga setiap pagi. Setiap pagi ada ngaji istiqomah. Nah, ngaji. Jadi antara guru dengan murid itu sama-sama ngaji. Dan yang telat untuk ngaji nih, Mbak, ini biasanya dikasih sanksi. Iya, seperti itu. Soalnya ngajinya ada absennya Pak Nur. Jadi murid-muridnya tertib, murid-muridnya disiplin, guru-gurunya juga tertib, guru-gurunya juga disiplin Pak Nur. Karena kan guru itu dicontoh dan ditiru nggih. Nggih. Jadi apa namanya itu? Yus sama-sama ngaji. Jangankan tidak ikut ngaji, telat itu sudah ada catatannya di Mugaru ini. Betul, telat itu sudah ada catatannya Pak Nur. Ya, jadi bukan hanya muridnya saja, tapi gurunya juga seperti itu. Kemudian kalau muridnya itu dapat rapot, nah setiap akhir semester gurunya pun juga ada rapotnya ini, Mbak. Setiap bulan Pak Nur rapotnya. Ini setiap bulan. Setiap minggu dicek. Setiap minggu Pak ya? Setiap sebulan. Minggu 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali itu dapat rapot, misalkan ada A+, ada A, ada B, ada C gitu Pak Nur. Nah, kalau jadi ini enggak main-main ini di Mugaru ini, Mbak ya. Ketika ada guru yang telat, ada guru yang tidak mengajar, ada guru yang macam-macam ini pasti ada tegurannya. Tegurannya itu lewat rapot tadi itu. Iya, betul. Seperti itu. Dan di sekolah lain saya yakin, Mbak, belum ada yang seperti ini. Karena ya gimana ya? Kalau saya lihat kalau di sekolah lain itu kayaknya guru ini seperti manusia super yang tidak ada salahnya kan begitu. Kalau di Mugaru tetap dievaluasi. Caranya ya tadi itu, ada rapot untuk guru. Jadi kalau siswa itu di akhir semester itu menerima rapot, guru itu pulang juga membawa rapot gitu loh. Setiap bulan malahan nih. Iya. Karena itu bentuk dari kami untuk menjaga kualitas Pak Nur. Nah, situ. Ya, ngomong-ngomong ini, Mbak, rapotnya Mbak Lita apa ini? Saya bulan ini A+ semuanya Pak Nur, alhamdulillah. A+. Wah, sudah A tambah plus. Nah, iya, sudah A sama plus. Luar biasa. Kalau saya itu ini, Mbak, apa namanya? Ketika mendapatkan rapot itu saya lihat-lihat barangkali ada nilai yang merah gitu. Karena dalam beberapa poin itu yang menilai itu anak-anak, Mbak. Ada angketnya gitu kan. Ini Pak Nur ini seperti apa? Itu ada angketnya dan anak-anak yang menilai gitu. Jadi wis luar biasa lah. Yang menilai siswa itu guru, yang menilai guru siswa. Jadi nggak ada yang aman di Mugaru itu. Oke. Nah, kemudian ini apalagi Mbak ya yang membedakan ini Mugaru dengan sekolah yang lain, Mbak ya? Ada kegiatan siswanya itu adalah safari pecinta Al-Quran. Ya, itu yang kemarin itu yang membedakan Pak Nur. Nah, dan ini bisa dilihat di channel YouTube-nya Mugaru TV. Jadi semuanya untuk safari pencinta Al-Quran ini bisa dilihat di sana. Seperti apa sih? Di sana itu ada tadarus, kemudian ada ngajinya, dan ada acara intinya, Mbak. Makan. Nah, ini. Iya, jadi luar biasa lah pokoknya. Yang pasti di Mugaru ini selain anak-anak itu menjadi pinter,
di sini juga dibiasakan untuk menjadi orang yang baik, karena pinter saja tidak cukup. Iya. Kan saya jadi teringat sama kemarin pas waktu Pak Fauzi nerangkan di depan Pak Nur. Pak Fauzi itu bilang kalau adab itu nomor 1, ilmu itu nomor 2. Gitu. Jadi kalau orang beradab itu pasti berilmu, kalau orang berilmu itu belum tentu beradab. Kalau di Mugaru ini adabnya sangat diperhatikan Pak Nur. Mulai dari anak-anaknya itu tidak boleh berkata-kata jorok, kemudian harus senyum, harus salam ke siapapun, gitu. Ini karena berawal dari ya mungkin keprihatinan kita melihat bangsa ini Mbak ya. Ini nggak apa-apa, ini melenceng-melenceng dikit nggak apa-apa ini Mbak. Ya karena kita kan sebagai warga negara juga ya. Jadi Indonesia ini banyak orang yang pinter. Jadi setiap tahun itu mahasiswa yang lulus sarjana itu mungkin puluhan ribu. Kemudian S2 juga mungkin ribuan juga. Kemudian S3-nya juga ribuan juga. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah kebanyakan orang pinter gitu loh. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya ini Mbak, lulus SMA itu udah tinggi Mbak dulu. Sekarang ini sudah S1 gitu sudah biasa begitu loh. Betul. S2 itu sudah biasa seperti itu. Berarti Indonesia ini sudah kebanyakan orang pinter. Tetapi mengapa? Nah ini pertanyaannya. Mengapa Indonesia ini dalam beberapa hal yang positif ya, ketika di ranking di dunia, bahkan bukan di dunia, di ASEAN aja, Indonesia ini selalu tertinggal begitu loh. Kebersihannya tertinggal, kita tertinggal sama Singapura kan begitu kan. Terus kemudian kesadaran warganya juga tertinggal ya Pak Nur nggih. Gitu. Budaya ngantrinya kita juga nggak bisa ngantri gitu kan. Kurang sabar. Sabar. Orang Indonesia itu kesabarannya bisa dibilang setipis tisu dibagi 2 kayaknya. Iya. Nah, pertanyaannya begitu. Banyak orang pintar, kenapa kok negaranya seperti itu? Kan begitu. Banyak yang korupsi, gitu kan? 271 triliun. Wah, gila. Itu untuk memberikan beasiswa kepada seluruh anak bangsa itu ya. Dalam waktu 5 tahun itu udah lebih 271 triliun itu, Mbak. Triliun, Mbak Nun. Iya, ini dimakan sendiri gitu loh. Nah, karena melihat yang seperti itu, maka Mugaru ini menghadirkan program-program atau pembiasaan yang bukan hanya membuat siswa itu menjadi pintar, tetapi membuat siswa itu menjadi orang yang baik. Seperti yang disampaikan Mbak Lita tadi itu. Apa artinya kepintaran kalau nggak beradab, kan seperti itu. Oke. Mbak Lita juga update berita-berita tentang politik, tentang korupsi? Saya lihat di TikTok biasanya seliweran Pak Nur di FYP. Iya, pejabat-pejabat itu korupsi semua itu, Mbak. Iya. Bahkan ini ya, apa namanya? Di TikTok itu kan ada yang pejabat A, pejabat B, pejabat C ini bersatu, berkoalisi gitu kan, Mbak. Karena sekaligus ketua partai kan begitu. Kenapa mereka itu bersatu? Karena mereka itu kalau sendiri tuh nggak berani benar. Cari teman-temannya biar punya power yang besar. Iya, luar biasa. Dan apa namanya itu, partai yang selama ini saya sempat simpati gitu loh, Mbak. Ini kok partai ini kok kendel banget gitu loh. Teman-temannya bergabung kok nggak bergabung. Terus sekarang bergabung lagi. Bergabung juga sekarang. Wah, luar biasa. Senggol-senggolannya Pak Nur, Masya Allah. Iya. Oke. Dan kalau di Mugaru ini ada kelas MICO, Mbak, ada kelas Quranik begitu kan. Kalau saya itu membayangkan nanti pada suatu saat dari Mugaru ini akan muncul sosok pemimpin bangsa yang pinter bahasa Inggris dari MICO. Iya. Terus ada dari Mugaru misalkan jadi presiden yang pinter ngaji Pak Nur. Nah, gitu. Bisa ngimami sholat begitu kan? Iya. Masa presiden nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngimami sholat gitu kan? Oh, bahasa Inggris nggak bisa. Ini kan malu, kita sebagai warga negara ini kan malu gitu loh, Mbak. Siapa? Kenapa? Loh, ini presidennya nggak bisa bahasa Inggris. Loh, ini loh guru-guru ini loh lebih pinter, ini loh banyak gitu kan? Kenapa? Wes ben kapok pisan ya. Salah dari presiden gitu kan. Terus apa namanya? Presiden disuruh sholat
sulung imami sholat juga bacaannya juga nggak bagus kan begitu. Ini seharusnya malu lah. Jadi nanti Mbak, kalau misalnya presidennya ke depan itu dari Mugaru Mbak, ini saya nitip pesan ke anak-anak ini. Jadi nanti ketika pemilu kriteria presiden itu harus yang mentok APE. Misalnya dia harus profesor, nah, bahasa Inggris juga harus bisa, kemudian hafal Al-Quran. Wah ini sudah mentok ini ya, APE gitu loh. Nah sekarang ini kan cuma siapa yang mau terus siapa yang dukung banyak jadi. Ada lagi Pak Nur. Apa? Siapa yang punya uang? Iya sekarang itu siapa yang punya uang jadi presiden. Malah nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Masya Allah. Iya, bukan begitu ya. Kita ini kan sebenarnya malu Mbak ya. Ketika ada pejabat yang melawat ke luar negeri, ada pertemuan begitu kan. Kemudian ada apa namanya diskusi-diskusi publik di sana sama negara-negara tetangga begitu kan. Terus pelongo-pelongo nggak bisa bahasa Inggris nih loh. Sebenarnya kita ini sebagai anak bangsa itu kan malu juga Mbak. Kenapa kok malu? Kok gini loh? Masa segini banyaknya orang 275 juta orang ini nggak ono sing pinter belas gitu loh. Maksudnya itu. Mbok yo milih sih tok sing pinter gitu loh. Iya Mbak ya. Biasanya itu ada Pak Nur. Iya. Yang pinter cuman kalah. Iya, sing pinter tambah dimungsuhi tambah kalah gitu loh. Bukan yang bersatu. Lah masalah sepak bola aja kita ini kan ini Mbak. Apa namanya? Kita udah malu sama Vietnam. Vietnam ini negaranya Masya Allah di peta ini Kecil banget Pak Nur. kecil sama kota Surabaya ini loh, masih luasan Surabaya. Tapi mereka sepak bolanya itu hebat. Lagi Indonesia coba dari Sabang sampai Merauke coba. Golek wong 11 ya. Ya karena memang ada ininya, ada permainan di itunya sendiri. Ini pengakuan dari beberapa pemain sepak bola gitu kan, ada permainan seperti Sama itu. hanya sama sekolah Pak Nur. Nah. Kalau saya lihatnya seperti ini, Nah. banyak sekolah itu yang muridnya tuh banyak banget Pak Nur. Cuman itu tidak berkualitas. Nah, Nggih, kalau di sini kan muridnya itu banyak dan juga enggak terlalu banyak ya Pak Nur nggih. Iya. Pas lah gitu. Kemudian sedikit tapi itu berkualitas semuanya. Daripada banyak tapi tidak bisa mengajarkan satu aja yang berkualitas. nah ini. Jadi Mugaru ini jadi miniaturnya negara ini Mbak. Kalau Mugaru ini bagus mungkin insya Allah negara ini kan juga bagus kan seperti itu. Dan ini memang kader-kadernya ini kita siapkan ini Mbak di kelas MICO ini ada beberapa orang yang memang menghiasi Mugaru TV. Ini bisa dilihat ini ya. Dan bisa dibandingkan gitu loh dengan pejabat-pejabat yang petenang-petenteng, petita-petiti di sana di kata wakil rakyat katanya bahasa Inggris gak iso kok wakil rakyat yang mana gitu loh. Mau apa gitu loh. Mau Ini- beli tas Hermes Pak Nur. Sama beli yang ini BMW. Iya, Indonesia ini kan aneh gitu loh. Mbok yo milih sing pinter-pinter gitu loh. Ini akan mewakili kita lah. Kalau wakil kita ini tidak pinter terus gimana gitu loh. Bahkan di Mugaru ini Pak Nur, kemarin itu saya dengar dari anak-anak itu ada tes IPM Pak Nur. Ya. Tes IPM itu anak-anak bilang, Masya Allah Bu, tesnya itu loh Bu, wawancara 3 lapis, sudah sama Pak Nur, sudah sama Kak Kelas, sudah sama Pak Arif, terus habis itu ada tes ngajinya juga Bu. Nah, ini IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Muhammadiyah. Seleksinya Setingkat sekolah, ketat. Pak Nur. Ayo, padahal ini kan cuma untuk jadi pengurus IPM gitu kan, di sekolahnya gitu kan. Tingkat Mugaru. Lah ini tingkat negara seleksinya amburadul ya. Seharusnya calon presiden itu seharusnya didudukkan suruh ngobrol sama orang Inggris gitu loh. Karena bahasa internasional itu bahasa Inggris gitu. Masa kalau sama IPM. Kalau IPM-nya Mugaru, ini ketuanya yang sekarang ini. Dihadapkan sama bule, dia sudah bisa bercanda. Karena apa? Ya memang pinter bahasa Inggris gitu loh. Jadi saya ini agak gregetan juga kalau ngomong-ngomong seperti ini. Kok iso ya namanya Indonesia itu. Yang mau jadi IPM itu juga harus bisa ngaji. Ngajinya paling bagus itu yang akan menjadi pengurus IPM. Harus bisa bicara di publik Pak Nur, speakingnya harus bagus. Harus bagus. Public speakingnya harus bagus. Nah, Jadi hampir sempurna Pak Nur nggih. nah, iya. Karena ini mewakili teman-temannya. Seharusnya wakil rakyat, Mbak.
ini seharusnya lebih dari itu gitu loh. Lebih dari IPM di Mugarung ya Pak Nur. Iya, kalau misalnya wakil rakyat itu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa public speaking, mendingan sekolah di Mugarung lagi lah ya. Sekolah di Mugarung lagi, belajar public speaking di Mugarung. Nanti belajarnya sama jenengan. Iya, belajar sama Pak Wawan gitu, Pak Wawan. Iya. Jadi memang harapan kita nanti dari Mugarung ini akan muncul calon-calon pemimpin bangsa yang bukan hanya pinter tapi yang berakhlak yang baik kan seperti itu Mbak. Karimah Pak Nur. Nah seperti itu. Ini kalau ngomong-ngomong membanding-bandingkan Mbak ya, banding-bandingkan antara IPM sama pejabat di negara ini, kayaknya gregetan. Loh iki arek sing karena nggak ada habisnya Pak Nur. Karena nggak ada habisnya gitu loh. Terus mereka itu yang diwakili ya siapa gitu loh. Bahkan ada yang guyonan begini Mbak, bener mereka itu wakil rakyat, mewakili punya mobilnya, rakyat tidak punya dia yang mewakili. Kemudian keluar negerinya dia mewakili rakyat. Tas LV-nya, tas Gucci-nya Pak Nur. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Yo nek pinter ngono gitu loh Mbak. Lo kesana lo, kalau nggak bisa bahasa Inggris lo kesana tuh ngapain gitu loh. Delok tok update status Pak Nur. Iya, update status, pamer pesawat pribadi. Masya Allah, jet pribadi yang Amerika, apa-apaan gitu loh. Ya Allah, wes. Tapi sebenarnya ada loh Mbak, ada sekarang ini bukan dari Mugarung ya, tetapi orang pintar itu sebenarnya ada di Indonesia ini yang mampu mewakili aspirasi dari rakyat itu sebenarnya ada Mbak sebenarnya. Contohnya Pak Nur. Nah contohnya yang pilpres kemarin itu, kan ada 3 gitu kan Mbak. Iya. Waduh, masih belum move on ini. Nah ada 3, itu kan bisa dilihat gitu kan, siapa yang pendidikannya paling tinggi, siapa yang bahasa Inggrisnya paling mantap, siapa yang bisa mengimami sholat, kan begitu tuh Mbak. Nah itu kan patokannya kan seperti itu. Lah ngapain kita capek-capek belajar sholat, capek-capek bahasa Inggris kalau tidak bisa mewakili kepentingan rakyat, kan seperti itu. Oke, Mugarung Lovers semuanya, ini tanpa terasa ini kayaknya sudah hampir 1 jam ini ya. Apa ada nggak ya 1 jam ini? Sampai asik ngobrol. Pokoknya jangan sampai lupa. Kalau menginginkan sekolah yang bagus, sekolah yang berkualitas, ini segera masuk di Mugarung karena ini bulan September sampai bulan Agustus sampai bulan November ini ada diskon. Ya, ada diskon 4 juta rupiah gitu. Dan itu adanya hanya di Mugarung. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhirnya saya Pak Nur dan Mbak Lita yang sedang ada tamu ya. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPS Ganjil tahap 1 130 sama ada SPP September nih Bunda. Pembayarannya tunai. Totalnya 520.